Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Pemaparan materi mengenai wawasan kebinekaan global dengan topik berdamai dengan diri sendiri. Ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Puspa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Iya. Bertemu lagi kita pada pertemuan hari ini dalam pembahasan mengenai wawasan kebinekaan dengan topik berdamai dengan diri sendiri. Adapun capaian yang ingin dicapai pada proses pertemuan atau pada pertemuan pada siang hari ini, itu yang pertama itu adalah memahami tentang konsep ragam identitas. Yang kedua itu adalah mampu bersikap atau mampu memberikan sikap ulas asih pada diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Atau pernahkah Bapak Ibu berpikir bagaimana jika kita dilahirkan dalam kondisi yang kurang sempurna? Mungkin dari Bapak Ibu sendiri bisa memberikan tanggapan. Oke, silakan Ibu Indra. Saya, Bu. Kalau diri saya sendiri pernah, karena saya merasa minder dengan kekurangan yang saya miliki. Kemudian tingkat percaya diri saya akan berkurang apabila saya memiliki kekurangan, seperti takut dibully, kemudian takut menjadi beban dalam keluarga. Itu yang membuat saya kalau seandainya memiliki fisik yang kurang. Kemudian ini akan mengakibatkan perubahan pada perilaku saya. Saya akan tidak berani bersosialisasi dengan orang lain. Oke, yang kedua itu adalah kita mengidentifikasi apakah ada satu hal pada diri kita yang membuat kita merasa bersyukur ya. Baik, saya Bu Puspa. Silakan Bu Ivoni. Saya akan menanggapi hal-hal yang ada pada diri saya yang patut disyukuri, yaitu pertama saya bersyukur atas kesehatan, yang kedua memiliki relasi yang baik dengan sesama, kebebasan beragama, memiliki kesempatan berpendidikan dan sebagainya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah yang menjadi satu contoh untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Kira-kira begitu jawaban saya, Bu. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kalian apabila orang lain mendiskriminasi kalian sebagai kaum minoritas? Silakan. Saya, Bu, yang Oke, Bu Herma. Pertama, saya sadar diri bahwa perbedaan itu pasti ada di setiap wilayah. Yang kedua, saya tidak menanggapi jika hanya merasa terdiskriminasi dan hal itu tidak merugikan, tidak merugikan materi ataupun fisik. Selanjutnya, saya akan berusaha berbaur, beradaptasi, dan berperan aktif dalam aktivitas apapun yang ada dalam masyarakat. Atau mendeskripsikan tentang aktivitas apa yang akan kita lakukan terkait dengan topik kita tadi kan. Itu yang pertama, itu adalah manusia dilahirkan dengan ciri-ciri dan keunikannya masing-masing. Kekhasan tersebut tercermin dari kepribadian dan karakteristik manusia itu sendiri. Penampilan ruang seseorang tidak mencerminkan karakter dan kepribadian orang tersebut. Yang kedua adalah di bawah ini nanti akan ada beberapa gambar yang beragam. Nah, jadi sinilah tugas kalian, Bapak Ibu sekalian, itu adalah dalam mendeskripsikan gambar tersebut terkait dengan penampilan dan karakter manusia. Lalu yang ketiga, isikan pada kolom deskripsi dengan melihat ciri-ciri yang ditampilkan pada gambar. Di sini ada 5 gambar yang sudah tertera. Di sini yang dituntut itu adalah yang pertama adalah apa yang kalian lihat atau Bapak Ibu lihat pada gambar, pada masing-masing gambar, lalu menceritakan tentang karakteristik yang bagaimana. Kita akan mulai dari yang pertama. Siapa yang bisa menganalisis gambar yang pertama? Saya, silakan Bu Lucy.
Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba mendeskripsikan gambar nomor 1. Berdasarkan pengamatan saya, gambar nomor 1 itu adalah gambar anak geng motor yang sedang memberikan sedekah kepada anak-anak panti asuhan. Kita tahu bahwa selama ini anak-anak geng motor itu kan identik dengan sesuatu hal yang negatif seperti itu ya. Tetapi ternyata di balik penampilannya yang mungkin terlihat seperti negatif, ternyata ada sisi lain dari geng motor ini, yaitu mereka memiliki suatu hal yang positif juga di situ, yaitu mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saya, Bu, saya. Oke, silakan Pak Imam. Oke. Menurut saya gambar itu hampir-hampir mirip dengan yang dideskripsikan sama Bu Lucy tadi. Ternyata kita tidak bisa menilai penampilan itu penampilan orang dari luarnya saja. Seperti tadi gambar yang ternyata dia bersedekah kepada fakir miskin. Nah, di sini juga terlihat ternyata seorang yang anak pang di sini ya, sepertinya ya, karena banyak sekali tato itu di wajahnya dan di tangannya itu. Seorang anak pang pun bisa menjadi berubah karakternya menjadi agamis, bahkan menjadi pendakwah untuk sharing pengalamannya sehingga bisa memotivasi orang lain seperti itu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mendeskripsikan gambar nomor 3. Jadi berdasarkan pengamatan saya terkait nomor 3 itu, ada seorang bapak yang bekerja sebagai pemulung. Dia sukses mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Nah, kita berpikir bahwa selama ini pekerjaan pemulung itu adalah pekerjaan yang kurang menghasilkan banyak uang mungkin di sepemikiran orang, tapi ternyata bapak ini sukses menjadi seorang pemulung yang bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Seperti itu yang dapat saya katakan. Ternyata dunia game online tidak selalu berdampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif yang kita rasakan dapat kita lihat seperti anak-anak itu mudah marah, kemudian bersosialisasi kurang. Itu kan dampak negatifnya kalau kita kaji. Ternyata game online ini ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Kalau seandainya game ini digunakan dengan baik, maka dia akan menghasilkan uang atau menjadi gamer atau menjadi tim kreator. Apalagi kita hidup di zaman yang serba canggih. Jadi bisa kita gunakan, kita manfaatkan dunia game itu sebagai hal-hal yang positif. Ya, berdasarkan gambar terakhir yang saya lihat di sini, di sana kelihatan ada seorang yang berpakaian rapi, yang kelihatan baik mungkin di mata orang, tetapi dia melakukan kejahatan. Di sini kalau dilihat ada gambar uang, berarti di sana dia melakukan kejahatan terkait dengan uang. Mungkin dia korupsi. Nah, jadi tidak semua orang yang berpakaian rapi itu kelihatan baik dalam mengelola uang seperti itu. Seperti contoh, adanya pejabat-pejabat di daerah ataupun di negara kita, dia menyalahgunakan wewenangnya untuk berbuat korupsi seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut. Yang berikutnya adalah terkait dengan refleksi. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan kepribadian manusia? Terima kasih. Jadi setelah melihat beberapa gambar tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kepribadian manusia itu adalah cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain yang menunjukkan ciri yang menonjol pada individu tersebut. Yang nomor 2, bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini memiliki karakter yang seragam? Bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini memiliki karakteristik yang beragam? Jika di dunia ini manusia memiliki karakter yang beragam, maka akan berpengaruh terhadap satu pola kehidupan yang monoton, tidak adanya tantangan, kehidupan yang membosankan. Kemudian lanjut ke yang ketiga, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai keragaman karakteristik manusia?
Oke. Eh, dilihat dari yang nomor 2 tadi, memang ini ada hubungannya ya. Kalau menurut saya, ini berkebalikan dengan yang terjadi pada nomor 2. Kalau menurut Bu Ivoni tadi bakal terjadi monoton, bahkan mungkin kehidupan akan menjadi membosankan seperti itu ya. Kalau menurut saya dari keanekaragaman karakter manusia justru itu adalah anugerah yang sangat berharga bagi manusia. Dengan adanya keanekaragaman yang beragam, karakter yang beragam tadi, maka manusia menjadi saling melengkapi satu sama lainnya. Ada yang marah, ada yang penyabar, ada yang pemalu, ada yang berani. Jadi semuanya saling melengkapi, saling menguatkan apabila ada kelemahan seperti itu. Kemudian dan dari itulah kehidupan di permukaan bumi ini jadi ramai, Bu. Jadi berkembang, jadi tidak membosankan, jadi seru dan jadi interaktif antara satu dengan yang lainnya. Oke, untuk yang keempat, itu adalah sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat hidup berdampingan di dalam masyarakat dengan perbedaan karakter yang ada. Silakan Bu Herma. Yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan karakter. Kita tidak boleh melihat penampilan langsung, kita buat kesimpulan. Misalkan orang itu penampilannya kayak gambar-gambar tadi terlihat buruk, ternyata tidak seperti itu. Terlihat baik juga, tapi belum tentu baik. Terus kita dimanapun kita berada, kita tetap harus bersikap baik dan wajib juga kita harus menjaga diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya ingin mencoba untuk menambahi jawaban dari Bu Herma tadi. Yang pertama, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu, kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena kita yakin pasti di dalam diri kita memiliki perasaan berbeda dengan orang lain. Jadi kita berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, kita terima apa yang ada di dalam diri kita dulu, kita syukuri, baru kemudian kita bisa mengimplementasikan itu kepada orang lain, seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan identitas diri. Identitas pada dasarnya itu menunjukkan pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi dari orang lain terhadap diri kita, di mana setiap manusia memiliki identitasnya masing-masing, sehingga orang yang satu tidak akan sama dengan orang yang lain. Yang kedua adalah terkait dengan karakteristik diri atau karakter diri. Karakter itu adalah sesuatu yang menandai bagaimana cara kita memfokuskan, mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong, dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Nah, jadi istilah karakter itu erat kaitannya dengan personality atau kepribadian dari seseorang. Yang terakhir itu adalah terkait dengan welas asih. Nah, welas asih itu apa? Welas asih adalah suatu perilaku di mana seseorang mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Perasaan ini muncul sebagai suatu bentuk kepedulian seseorang dengan sesamanya. Merasakan dan membantu meringankan kesusahan orang lain merupakan panggilan jiwa yang seringkali membuat seseorang merasa bersalah, apalagi gagal melakukannya. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan sikap welas asih itu sendiri? Yang pertama, itu bisa kita terapkan pada diri sendiri terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tempatkan diri pada posisi orang lain. Yang ketiga, itu adalah menjaga sikap. Yang keempat, itu adalah hargai privasi orang lain. Dan yang kelima, itu adalah melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, itu adalah terkait dengan penutup. Menurut saya, kesimpulannya adalah setiap manusia itu memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun dari karakteristik yang berbeda itu kita bisa menjadi satu kesatuan yang sangat kuat, yang sangat kuat. Karena apa? Karena setiap orang itu bisa saling melengkapi kekurangannya.
Oleh karena itu, kita harus bisa saling menghargai untuk bisa bersatu, menghargai perbedaan orang lain, menghargai keanekaragaman yang ada di sekeliling kita, dan akhirnya kita bisa menyatu dengan lingkungan kita. Apabila tidak saling menghargai, maka kita akan bisa terkotak-kotak, tidak bisa menyatu dengan orang lain gitu. Dari apa yang sudah kita ulas dengan topik berdamai dengan diri sendiri, dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik itu dapat terbentuk dari adanya faktor internal dan juga adanya faktor eksternal. Nah, untuk itu kita harus saling menghargai perbedaan yang terdapat dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ulasan topik kita berdamai dengan diri sendiri. Untuk itu, saya akhiri dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kita, hasil topik tentang berdamai dengan diri sendiri.